Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku lagi, Deha Puspita. Nah, kali ini aku mau sharing tentang seks edukasi untuk anak usia dini. Nah, biasanya ini jadi problema buat mama-mama muda ya. Gimana sih cara memberikan seks edukasi untuk anak usia dini? Mengingat bahwa kita dulu itu sepertinya nggak pernah dapat gitu ya dari orang tua kita. Ya maklum sih, karena memang orang tua kita dulu menganggap hal ini adalah tabu. Tapi semakin kesini kita juga harus belajar bahwa sesuatu yang tabu itu sebenarnya harus diberikan, maksudnya diberikan pengertian yang sebenar-benarnya, supaya anak tidak mengerti dari orang lain, dan apalagi kalau pengertiannya itu salah. Nah, kayak gitu ya. Batasan untuk anak usia dini di sini yaitu 2 tahun sampai 7 tahun yang mau dia bahas. Oke. Jadi, sebelumnya mari kita samakan persepsi kita bahwa pengenalan seks edukasi untuk anak usia dini ini jangan dianggap sebagai hal yang tabu. Anggap ini sebagai pendidikan bahwa anak kita harus mengerti dengan baik, supaya anak kita dapat mengembangkan perilaku seksnya dengan baik. Artinya di sini apa? Ini termasuk di tujuan ya. Jadi tujuan daripada seks edukasi untuk anak usia dini ini yaitu supaya anak-anak memahami cara menjaga anggota tubuhnya dia gitu loh. Nah, bagaimana cara dia memahami kalau dia tidak mengenali? Nah, kayak gitu. Baik, untuk usia 2-3 tahun langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like dan subscribe video ini supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya atau tentang sharing-sharing yang lain. Seks edukasi untuk anak usia dini tahapan 2-3 tahun, yaitu kita harus berkata jujur apabila anak bertanya. Misalnya, anak-anak sering mandi dengan ibunya atau ayahnya, pasti dia akan bertanya, ini namanya apa? Kok punya ayah sama punya ibu beda? Kayak gitu misalnya. Dan jawaban kita harus jujur tetapi sederhana. Kita cukup bilang bahwa punya bunda ini namanya vagina, punya ayah namanya penis. Kita harus jujur ya, nggak boleh bohong. Karena kalau bohong dia akan tahu dari orang lain dan mungkin itu malah lebih salah kaprah. Jadi misalnya gini, kalau kita bohong, kita kasih nama ini nama dari alat vital ibunya itu kita kasih nama misalnya kayak gitu. Nah, di luar ini dia itu melihat anak mau ngelihat temannya dibilang sama ibunya, hati-hati batok kelapamu jangan sampai kepegang sama temanmu. Ini anak kan bingung, ini sebenarnya namanya batok kelapa kan kayak gitu ya. Jadi kita harus kasih nama yang sebenarnya bahwa ini namanya vagina. Kalau dia dapat informasi yang keliru di luar, dia pasti akan tanya ke orang tua meskipun dia bingung gitu loh, ini namanya vagina atau batok kelapa sih, kok teman aku bilangnya batok kelapa, mungkin dia mikirnya kayak gitu. Nah, kita juga harus kasih pengertian gitu bahwa ini namanya vagina, ini dari Allah, ini namanya vagina. Kayak gitu aja, simple, sederhana, tapi jujur, bukan bohong. Untuk tahapan usia 3-4 tahun, biasanya anak-anak di sini sudah berani bertanya tentang dari mana sih sebenarnya alat kelamin ini. Nah, kalau mereka sudah bertanya seperti itu, tugas kita sebagai orang tua harusnya menjawab dengan bahasa yang sederhana, tapi gamblang juga gitu loh. Jadi bahasa sederhana di sini adalah yang konkret, yang bisa dinalar oleh anak, yang bisa dimengerti oleh anak. Contohnya, sayang, ini alat kelamin ini namanya vagina atau penis dari Allah. Kok Allah kenapa berikan? Karena Allah tahu bahwa manusia butuh alat kelamin ini. Jadi alat kelamin ini bisa untuk buang air kecil. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya alat kelamin ini. Kita harus bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Kayak gitu. Sebenarnya simpel banget ya. Tahap
ketiga yaitu usia 5-6 tahun. Di usia 5-6 tahun ini kita harus memberikan pengetahuan secara global. Misalnya nih, kenapa kok ibu itu hamil ya? Kenapa kok bisa ada adik ya? Kita jawab secara global aja, sesuai pemahamannya dia aja, bahwa dengan adanya kehamilan ini karena ada ayah, ada ibu, ada laki-laki, ada wanita yang menikah. Karena pernikahan itulah menjadi suami istri dan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple. Secara global aja dulu di usia ini. Oke, ketika anak bertanya lagi, jawabannya tetap itu. Tanya lagi, tetap itu jawabannya. Apalagi kalau tanyanya, aku dulu lahirnya tuh kayak gimana sih? Kalau ibu-ibu semuanya lahirnya sesar, gampang. Jadi ibu waktu itu hamil, terus ibu ke dokter, disobeklah perut ibu ini, setelah itu dikeluarkan, kamu jadinya. Nah seperti itu. Setelah itu dijahit lagi, sakit, iya sangat sakit kalau sesar. Nah kalau lahiran normal jawabnya gimana? Kita cukup jawab dengan bahasa yang sederhana, yang global, yang insya Allah anak mengerti, dan insya Allah mereka akan takut dengan Allah, takut dengan orang tua. Bukan takut sih, lebih kepada menghormati, menghargai gitu ya. Jadi ketika kalian lahiran normal dan anak kalian tanya, aku dulu keluarnya lewat mana? Lewat vaginanya ibu. Oh bisa gitu? Iya, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur. Dan vagina ibu alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Makanya ibu bisa beraktivitas lagi, bisa ngomong kamu, bisa antar kamu ke sekolah, bisa antar kamu main dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekarang kita ke tahapan keempat, yaitu usia 6-7 tahun atau tahapan akhir anak usia dini. Di sini anak lebih berpikir sedikit agak rumit kan. Tugas kita di sini memberikan pengertian dasar hubungan seks. Artinya apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus memberikan pengertian hubungan dasar untuk seks orang tua ini? Karena supaya anak ini terpisah dari orang tua tidurnya. Karena di usia ini anak itu rentan sekali tidak mengerti privasi orang tua. Dengan diberikannya pengertian dasar hubungan seks, anak akan sedikit paham insya Allah. Jadi pengertiannya bagaimana? Begini, anakku sayang, Allah itu menciptakan wanita dan laki-laki untuk menikah sehingga menjadi ayah dan ibu, misalnya seperti itu ya. Nah, ayah dan ibu ini karena sudah menikah harus melakukan hubungan intim. Dan hubungan intim ini dilakukan oleh orang yang sudah menikah saja ya sayang. Hubungan intim ini tidak boleh diganggu siapapun, termasuk kamu sayang. Jadi kamu harus tidur sendiri ya. Tidur di kamar yang ibu sama ayah sediakan, dan ibu sama ayah akan tidur di kamar ini, misalnya seperti itu. Nah kalau anak tanya lagi, hubungan intim itu kayak apa sih bu? Maksudnya apa? Kita juga tidak boleh terlalu gamblang di sini. Dia sudah berpikir satu tingkat lebih rumit, tapi kita juga jangan lebih memperumit. Maksudnya jangan lebih membingungkan. Kita cukup jawab hubungan intim ini hanya boleh diketahui orang yang sudah menikah. Anakku sayang, nanti ketika kamu sudah besar, sudah mengenyam pendidikan yang lanjut, misalnya nanti kalau ketika kamu sudah SMP atau SMA, kamu pasti bakal tahu hubungan intim itu apa. Sekarang yang kamu tahu adalah hubungan intim ayah dan ibu ini tidak boleh diganggu. Jadi anakku sayang tidur di kamar sendiri ya. Fungsinya apa? Melatih anak untuk lebih mandiri, melatih anak untuk lebih memiliki privasi diri, dan melatih anak untuk mengerti bahwa orang tuanya punya privasi, seperti itu. Baiklah teman-teman, jadi di video aku kali ini pembahasan tentang seks edukasi untuk anak usia dini, usia 2 sampai 7 tahun, berkaitan dengan yang pertama adalah di tahapan pertama, yaitu mengenal nama alat kelamin dengan sebenar-benarnya. Yang kedua adalah anak-anak mengenal asal alat kelamin. Jadi asalnya dari mana? Asal alat kelamin, asalnya adik ini dari mana, dan sebagainya. Yang ketiga, anak-anak lebih mengenal prosesnya, atau anak-anak lebih tahu kenapa kok orang tua ini bisa hamil, kayak gitu.
Jadi prosesnya hamil bagaimana kita jelaskan dengan bahasa yang global, secara global di tahapan ketiga. Dan di tahapan keempat adalah mengenalkan pengertian dasar seks supaya anak punya privasi dan supaya anak juga bisa lebih menghargai privasi orang tuanya, dan anak-anak lebih paham lagi tentang apa sih itu pernikahan. Seperti itu. Terima kasih, video aku sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya lebih bersemangat lagi untuk sharing kepada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.